Perkenalkan, nama saya Abraham Maksi Reinhardt, kelas 11-3 absen 1. Saya berperan sebagai pewawancara 1 di Jogja Kepatihan, juga sebagai penulis laporan. Perkenalkan, nama saya Givan Zaren, 11-3 dan absen 13. Saya di sini bertugas sebagai perekam dan penulis laporan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rainaldo Johannes Kurniawan dari kelas 11-3 absen 23. Pada proyek kimia kali ini, saya berperan sebagai pewawancara kedua di Jogja Mekarwangi, juga sebagai editor video ini dan juga sebagai penulis laporan. Perkenalkan, nama saya Cilalai Valerius dari 11-3 absen 24. Saya dalam proyek kali ini bertugas sebagai kamerawan dan juga sebagai penulis laporan. Terima kasih. Halo semuanya, sekarang kita udah ada di Jogja Kepatihan di lantai 4, tepatnya di supermarketnya. Sekarang saya udah sama siapa Mas? Namanya Dani. Oh, Mas Dani. Di sini udah kerja berapa lama Mas? Sama di bagian apa? Ini kerja dari tahun 2011. Oh, udah sekitar 12 tahun ya Mas? Nah, 12 tahun. Ini kita ada beberapa pertanyaan nih Mas buat ditanyain. Pertama nih Mas, kira-kira gimana Mas mendeskripsikan laju reaksinya pembusukan makanan di sini, terutama buahnya buah, di supermarket? Kapan hari dia berubah warna. Nah, seperti ini, kapan hari ini berubah seperti ini. Nah, ini mau matang nih sekitar 2 hari lagi. Nah, ini SKP yang lebih 7 hari seperti ini, dia akan membusuk. Nah, ini harus seperti tarik. Nggak boleh ada di pajangan. Nah, tuh. Nah, ini jelek nih tuh. Ini nggak boleh ada di pajangan. Nah, ini SKP-nya 7 hari kalau buah. Ini nggak boleh di pajangan. Nah, ini harus ditarik kalau ini udah nggak layak pajang. Nah, itu kalau contoh buat proses pembusukan rantai dari buah-buahan. Oh, terus Mas, Lagi pertanyaannya? ada kira-kira Mas, kalau menurut Masnya sendiri, faktor utamanya nih apa yang mempercepat laju pembusukan di supermarket, di lingkungan supermarket ini itu apa Mas? Terutama di buahnya. Di buahnya kalau misalkan kita itu pembusukannya dari faktor utamanya pengaruh yang percepatnya bisa dari kalau di supermarket itu bisa dari. Nah, ini contoh nih, dari lampu juga bisa mempengaruhi tingkat kematangan buahnya. Nah, ini kalau lampu terlalu nyorot ke buah dan terlalu panas, dia juga bisa mempercepat tingkat pembusukannya. Tingkat kematangannya juga tingkat pembusukannya. Emang lebih bagus si buahnya bisa cepat matang karena terkena panas kayak lampunya, cuma tingkat pembusukannya juga cepat. Gitu. Ini ada lagi nih Mas, kira-kira dampak suhu lingkungannya itu ada pengaruhnya nggak sih Mas buat lajunya sama juga. hal itu bisa diatasi? Suhu juga bisa sama, suhu juga bisa mempengaruhi, misalkan kayak sekarang nih udah mulai musim hujan nih, nah itu mempengaruhi ke suhu buah. Contohnya kayak buah naga nih, buah naga itu kan dia, nah ini nih. Kalau dia musim hujan, buah naga ini beda. Nah ini dia harus tingkat kematangannya harus dari panas kalau buah naga. Nah jadi kalau dia musim hujan pasti jelek ya. Makanya ini di perkebunan buah naganya ada di Subang tuh. Saya pernah ke Subangnya lihat nih, perkebunannya ini dia tingkat penanamannya di setiap pohonnya dikasih lampu yang gede. Nah itu biar cepat matang dia. Jadi dia harus di cuaca yang panas nih. Harus yang Nah lampunya juga nggak boleh redup, harus terang terus seharian gitu kalau buah naga. Suhu juga mempengaruhi kualitas buahnya. Nah kalau buah naga beda, dia justru kalau dia harus di suhu yang panas. Ada yang kalau yang di suhu yang di hujan ya lebih jelek tingkat kematangannya. Terus ini Mas, kira-kira ada jenis pengemasan yang bisa bantu mengurangi laju pembusukan makanan di raknya nggak Mas? Kayak jadi biar nggak cepat busuk. Ada nih kayak ini, contoh kayak anggur nih. Strawberry ini packagingnya ini rapi,
pakai alas bawahnya. Nah ini mempengaruhi dia biar nggak cepat busuk. Nah ini lebih awet juga, makanya tipe-tipe stroberi ini kita simpannya di pendingin dia. Nah di suhu yang dingin. Kalau kita disimpan di suhu yang biasa di luar, ini tingkat pembusukannya cepat. Nah ditambah ini kan packagingnya udah dibungkus nih, lebih bagus. Nah kita pakai alas juga. Nah ini disimpan di pendingin apa? Biar supaya dia lebih awet, karena dia emang jenis buah yang harus di dalam pendingin. Dia nggak bisa di luar. Kayak contohnya yang bisa kayak lengkeng. Ini lengkeng tipe buahnya dia ini kalau di luar dia cepat, tingkat pembusukannya dia bakal cepet. Cepat hitam dia kalau di luar nanti warnanya. Nah ini pasti pendingin. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Terus ini mas, kira-kira strategi pengelolaan stok yang dapat meminimalkan pembusukan makanan di toko atau supermarket apa mas? Nah kalau kita bagaimana strategi pengelolaan stok dapat meminimalkan pembusukan, nah kita lakukan namanya FIFO, setiap pemajangan. FIFO itu artinya fresh in, fresh out ya. Jadi setiap kita pagi-pagi nih kita mau pemajangan buah, kita mau, nah contoh misalkan ini kosong nih, nah kita pajang yang baru. Nah ini yang baru itu jangan disimpan di atas. Nah nanti yang ini nggak akan laku, yang ini yang dulunya. Nah kita terapinya ada metode fresh in fresh out FIFO. Jadi yang dulu kita tarik dulu, nah yang baru kita pajangin. Nah udah beres yang baru pajang, nah yang agak lama, yang masih bagus kualitasnya kita pajang di atas. Biar apa? Biar yang ini lebih keluar barangnya. Namanya fresh in fresh out di FIFO namanya. Itu mengurangi tingkat penusukan. Jadi yang barang yang lama kita bongkar dulu nih, bawahnya takutnya ada yang busuk. Nah kita tarik, nah langsung ganti sama yang baru. Nah atasnya kayak lagi barang ini yang masih bagus, namanya FIFO itu. Nah itu minimalisir pembusukan. Biar kita bisa apa? Memutar barangnya dengan baik. Perputaran barangnya dengan baik. Mas, masih ada lagi kira-kira inovasi atau teknologi yang bisa membantu mengatasi masalah pembusukan makanan di sini kira-kira apa mas? Kira-kira Inovasi yang bisa yang lagi dipakai mungkin atau bisa membantu mengurangi pembusukan? paling kita yang pertama kayak gini, taruh di pendingin buah-buah yang rawan busuk di pajangan luar kita taruh pendingin biar pembusukannya tidak terlalu cepat. Nah ada lagi kayak jeruk ini nih. Nah pakai jaring. Nah ini kan datang dari supplier ini pakai kotak ya kan. Nah kayak kotak inilah contohnya, kayak kotak telur gini. Nah itu dalamnya jeruk ini, jeruk sangka. Nah kita punya metode meminimalisir pembusukan itu dengan pakai jaring. Nah pakai jaring ini biar si jeruknya tidak cepat busuk. Kalau kita simpan di dalam keranjang terus kita jual langsung, nah itu yang ke bawahnya itu nggak FIFO. Oh iya. Orang-orang pasti ngambil atas. Iya, Nah, terus ada yang jelek dipisahin. Nah kalau di sini kita ini bisa kontrol quality barangnya lebih bagus. Jadi misalkan dari datang barang pertama dari keranjang, nah kita masukin lagi ke ini ke apa, dari keranjang ke keranjang merah ini nih. Nah ditaliin gini. Nah ini kita bisa dipilih kan si jeruknya, masukin. Nah bisa kelihatan itu yang busuknya. Di bawah kan datang barang pertama itu kita nggak tahu atasnya bagus tapi bawahnya kan ada yang jelek. Gitu. Nah itu paling teknologi yang biar bisa apa minimalisir pembusukan. Terus contohnya kayak jeruk, terus kayak packaging anggur nih. Ini anggur juga sama, kita olah dengan proses packaging seperti ini. Nah ini juga sama, waktu datang dari suppliernya dia pakai kotak, nggak langsung udah kayak gini. Nah sama kita packaging seperti ini biar apa? Biar kita bisa minimalisir kebusukannya. Jadi kita bisa ke FIFO tuh dari pas datang barang dari keranjangnya. Nah kita bongkar, masukin ke dalam packaging seperti ini. Itu biar bisa minimalisir lama kita punya buat minimalisir makanan. Kualitasnya juga mas. Ya kualitasnya biar selalu terjaga dengan baik. Terus mas, kira-kira gimana mas peran kebijakan dan regulasi dalam mengurangi pembusukan makanan di sektor retail makanan? Tetap saja tinggalkan konflik yang dapat Yang ini yang peran kebijakan. Bagaimana peran kebijakan dan regulasi dalam mengurangi pembusukan makanan di sektor retail? Bagaimana peran kebijakan dan regulasi dalam mengurangi pembusukan makanan di sektor retail?
paling seperti ini kan kita ada proses order barang nih, order barang dari buyer. Nah ini buyer ada buyer khusus kira ini, nah itu sama ya bagian pemodelan buah-buahan. Nah kalau misalkan ini apa cara peran kebijakan regulasi dalam mengenai pembusukan, nah contohnya gini misalkan dari pemodelan barang juga berpengaruh. Nah tingkat pemodelan barang juga berpengaruh, kayak buah-buahan contoh kita bikin regulasi dalam mengurangi pembusukan makanan serta makanan. Nah kita misalkan dari cara pemodelan, kalau di sini cara pemodelan ya kalau misalkan kita buah masih stokannya masih banyak, nah kita nggak terlalu up push order barang itu karena barang itu masih banyak. Kita coba buat promosiin harganya, terus kita taruh di depan pajangannya biar barang itu cepat keluar. Nah baru kita setelah barang itu habis atau sisa sedikit baru ada orderan lagi yang baru buat di item yang buah itu. Terus mas, tindakan konkret yang dapat diambil sama toko atau supermarket untuk mengoptimalkan manajemen pembusukan makanan gimana mas kira-kira? Apa saja tindakan konkret yang dapat diambil Kalau ada masalah pembusukan? kalau pembusukan ya kita tuh bisa yakin kalau ini ada ini apa kita bisa olah lagi dia, bisa olah lagi si buah ini. Misalkan kita olah dia menjadi makanan seperti misalkan buah nih, tingkat kebusukannya belum terlalu busuk misalkan ya. Nah kita bisa olah dia menjadi salad buah kayak gitu. Oh iya, ya kita bisa mengoptimalkannya dengan membuat salad buah. Itu contoh barang ini seperti ini. Nah ini belum mendekati pembusukan nih, barang ini belum mendekati pembusukan. Nah kita mengoptimalkannya dengan cara sebelum buah ini menjadi lebih busuk, pembusukannya tingkat pembusukannya lebih tinggi. Nah kita mengakalinya dengan sistem bikin salad buah. Nah kita tarik nih yang masih layak, ini kan masih layak ya, belum terlalu busuk nih. Cuma ini takutnya lebih kalau di tadi diam ini kelamaan dia lebih parah nih. Nah kita ini tarik nih, kita bikin salad buah. Ini pokoknya kita lagi di belakang. Nah ini biasanya kita bikin salad buah nih, kita potong-potong, kita bikin salad buah. Bukan ini contohnya pir ya, bukan pir aja sih, hampir kayak apel, kayak anggur, kayak gitu kita. Jadi kita olah lagi, nggak selalu buah yang udah kayak gini kita buang. Ini kan masih bagus nih, tingkat pembusukannya belum terlalu busuk. Nah ini kita olah jadi salad buah yang bisa bermanfaat juga. Nah, itu perputarannya kan. Terus mas, gimana sih mas pentingnya edukasi konsumen dalam mengurangi pembusukan makanan di toko atau supermarket? Yang ini ya? Ya. Bagaimana pentingnya edukasi konsumen dalam mengurangi pembusukan? Oh kita mengedukasi ke konsumen lebih memberitahukan konsumen. Kalau misalkan contoh nih ada konsumen, mas saya mau tanya, kalau misalkan saya beli semangka nih, semangka yang ini contohnya nih, semangka belah ya. Ini semangka belah, kadang suka ada konsumen, mas saya beli semangka belah, kira-kira ini ketahanannya kalau disimpan di pendingin berapa lama ya? Nah ini semangka kalau udah dibelah beda sama yang masih utuh seperti ini. Nah kalau yang ini utuh seperti ini, dia mau disimpan sampai 1 minggu lebih dia masih bagus, makin matang malah dia karena. Nah beda lagi kalau yang udah dikupas. Nah ini dia lebih edukasi, kita yang lebih edukasi konsumennya seperti ini. Misalkan ada yang tanya, mas ini semangka yang udah dibelah biasanya tahan berapa lama nih kalau dipendingin? Nah paling kita edukasinya pertanyaan, bu ini rata-rata semangka yang udah dibelah ini nggak bisa lebih dari 3 hari, minimal 1 hari lah. Kalau misalkan dia udah terlalu matang dia harus cepat habis. Nah, sama kayak di Jogja juga, kayak di Jogja kita juga, semangka ini kita nggak jual lagi. Misalkan kalau ini sisa nih, malamnya masih sisa ya, nah kita itu nggak bisa dijual lagi karena dia udah kualitasnya sudah menurun kalau dibesokin. Nah, ini harus minimal 2 hari kalau ditaruh di pendingin. Jadi kita
edukasi konsumennya nggak bilang ini bisa tahan lama Bu 7 hari 5 hari nggak bisa dia, karena dia udah dibelah udah dikupas. Nah ini paling ketahanannya edukasi konsumennya 2 hari kayak gitu. Beda sama yang udah, kalau yang masih utuh kayak gini, nah ini 7 hari juga masih bisa ini. Malah dia tambah bagus kan begitu konsumen. Jadi ini paling Mas, pertanyaan terakhir, gimana Mas cara mengurangi limbah makanan sambil menjaga kualitas produk di supermarket? yang kotak buahnya maksudnya cara mengurangi limbah. Nah di sini kita ada proses buah-buahan yang busuk ini, misalkan yang udah tidak bisa lagi diolah sama kita ada proses untuk menjadikan dia menjadi pupuk. Kita tampung dia dalam tong. Nah biasanya kita kumpulin buah yang udah mulai jelek nggak bisa diolah lagi. Nah kita kumpulin nih di dalam plastik ini. Biasanya ini di dalam tong sih, cuma tongnya mungkin belum datang ke sini. Nah ini dikumpulin dalam satu tong di sini. Biasanya ada 3 tong di sini. Buah-buahannya dimasukin ke tong. Nah itu kita olah menjadi pupuk. Pupuk buat buah-buahan lagi. Buat ini pupuk tanaman lah. Jadi di belakang ini di belakang. Kita ada ini ada apa? Kebun lah. Nah, kita olah tuh bagaimana nih cara buah-buahan ini dan bermanfaat lagi buat rantai lingkungan kita. Nah, kita olah buah-buahannya yang udah busuk. Nah, kita taruh dalam tong, masukin ke tong. Nah, udah berapa hari kita simpan. Nah, baru kita jadikan dia pupuk. Nah, banyak di belakang ada buah-buahan. Kita tanam nanas, tanam tomat, jadi di belakang ada. Nah, ini berkat pengolahan buah-buah yang udah tidak bisa diolah dan seperti itu kalau buat cara mengurangi limbah makanan agar lebih bermanfaat bagi lingkungan juga. Ya. Seperti itu. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Udah Mas. Oh udah aja. Ya. Udah, makasih ya Mas. Sama-sama. Maaf mengganggu. Ya nggak apa-apa ya. Sekian pertanyaan wawancara dari kita. Ya udah, makasih, dadah. Ya, perkenalkan dengan siapa? Saya Yadi Mulyadi, kebetulan staf pres di Mekarwan. Oh ya, sudah berapa lama kerja di sini? Kerja di Jogja udah 12 tahun, cuman di sini saya baru 2 tahun karena cabangnya ganti-ganti. Oh, oke. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Jadi bagaimana Anda mendeskripsikan pembusukan buah di supermarket? Untuk pembusukan buah, untuk mencegah pembusukan buah, biasanya kita dari segi penanganan ya, seperti handling yang baik, yang benar, cara pemajangannya, suhunya juga diatur, dia menjaga si kualitas barang juga tetap segar dan umurnya lebih panjang. Jadi intinya handling kita, cara memajang kita. Ada yang namanya pipo. Paling untuk pipo tersebut bisa masuk ke buah atau produk-produk buah, atau juga bisa masuk biasanya ke supermarket. Piece in, piece out yang namanya itu. Yang pertama masuk ya yang pertama juga keluar. Nah, kalau menurut Anda sendiri, kira-kira tuh faktor utama apa sih yang nyebabin buah tuh bisa cepat membusuk gitu? Nah, itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi si buah itu cepat busuk. Yang pertama dari segi penyimpanannya, penyotokan barangnya, masuk juga ke handling. Kalau handling kita kurang bagus, contoh kecil aja cara display kita. Ya. Misalkan kalau si apel tumpukannya dia lebih tinggi, berarti dia bawahnya tuh biasanya tuh panas, jadi cepat busuk kayak gini. Contohnya kita ke buah lokal aja biar kelihatan gitu. Oke.
untuk mencegah pembusukan ya salah satu. Biasanya kita cara handlingnya, pemajangannya, tumpukannya juga harus diperhatiin lagi biar nggak terlalu menumpuk, karena biasanya masih ada zat-zat panas kalau si mangga, jadi saling padat itu panas bawahnya, jadi dia cepat reaksinya itu cepat busuk. Oh, oke oke. Nah, habis itu bagaimana dampak suhu lingkungan terhadap laju reaksi pembusukan makanan dan bagaimana hal ini dapat diatasi? Nah, kalau dampak dari suhu lingkungan itu mempengaruhi, biasanya kalau suhu di press itu banyak ya macam-macam, kayak suhu chiller atau ibaratnya antara barang yang bisa masuk apa barang luar sama barang dalam. Ibaratnya ada barang yang emang suhunya harus dijaga, sama ada barang yang emangnya suhunya suhu ruangan. Kalau suhu ruangan kan kayak suhu biasa. Kalau si press itu khusus ruangan suhunya antara kayak barang-barang eksotis yang suhunya harus di 8 derajat sampai 9. Ada yang namanya kayak meat, itu suhunya juga berubah-ubah, ada yang frozen 22 derajat, 22 Celcius lah derajat. Nah, habis itu jenis pengemasan apa yang kira-kira dapat membantu mengurangi laju pembusukan buah? Oh, Bang, bisa diulang? Kira-kira pengemasan apa yang kira-kira dapat membantu untuk mencegah pembusukan buah itu sendiri? Nah, ini. Kalau dari untuk mengantisipasi, kita biasanya ada yang namanya pembungkusan buah, kayak wrapping buah kayak ya, istilahnya ada barang yang divakum, barang yang dikemas khusus. Ini juga salah satu faktor yang bisa memperpanjang umur si buah juga. Satu, pemakuman buah atau kemasan, jadi di wrapping kayak gini, wrapping ya menjaga tetap si kualitas barangnya juga bagus. Oh, oke. Nah, habis itu bagaimana strategi pengelolaan stok agar dapat meminimalkan pembusukan makanan di toko atau supermarket? Kalau pengelolaan stok, kita biasanya cek penjualan, terus cek stok, inventory, data sama fisik kita harus disesuaikan, diklopin biar kita ngorder tuh sesuai gitu, sesuai kebutuhan, sesuai penjualan berapa sekarang kita order. Istilahnya kita estimasi dengan benar-benar cek inventory dan cek fisiknya juga. Terus kita juga ada yang namanya performance sales. Nah, dari situ kita bisa membandingkan ya, untuk 3 hari ke depan tuh berapa kilo yang harus diorder. Habis itu kira-kira ada nggak sih teknologi yang dipakai untuk meminimalisir pembusukan buah di sini? Teknologi untuk biasanya kita sebenarnya sih ada untuk masuknya ke meat, mungkin untuk menjaga atau penghambatan si barang-barang seperti kerusakan. Itu biasanya ada sistem vakum, mesin vakum. Jadi si kayak sini tuh divakum biar kayak gini. Ada contohnya. Ini ada teknologi baru ya, sebenarnya mesin vakum ya, cuman dia lebih rapat, yang namanya skin. Contohnya ya, ini kan kayak nggak divakum, padahal ini divakum. Ini tipe skin, yang ini tipe vakum yang biasa, kelihatan jelas gitu. Nah, ini biasanya teknologi untuk
mencegah juga bakteri masuk gitu. Kayak gitu. Habis itu kira-kira bagaimana peran kebijakan dan regulasi dalam mengurangi pembusukan buah di sini? Untuk kebijakan biasanya kita yaitu pola si anak-anak cara memajang, terus cara si anak-anak untuk handling barang, penyimpanan barangnya harus sesuai SOP. Misalkan kalau si barang impor biasanya nggak suhunya harus dingin. Jadi ibaratnya handling buat si buah impor itu udah ada SOP-nya. Kalau udah penerimaan barang dari sini biasanya kita segerakan masuk ke kurung yang namanya yang buat pendingin. Itu sih salah satu kebijakan untuk penanganan si barang. Terus kira-kira apa saja tindakan konkret yang diambil oleh supermarket untuk mengoptimalkan manajemen pembusukan makanan? Untuk biasanya kita lebih ke mengajarkan si anak-anak untuk mengelola atau menghandling si barang-barang, mengkontrol si anak-anak sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Ya intinya kita mengkontrol si anak-anak untuk sesuai SOP cara handling barang tersebut. Habis itu bagaimana pentingnya edukasi untuk konsumen dalam mengurangi jumlah pembusukan makanan? Nah, itu sangat penting menurut saya. Biasanya kita menerangkan ke konsumen itu produk knowledge-nya. Salah satunya cara si konsumen itu menyimpan barang tersebut kayak buah-buahan. Salah satu contoh misalkan kita beli buah lokal di supermarket sama si impor. Kadang-kadang kebanyakan sih konsumen nggak tahu ya kalau si buah impor kan biasanya masuk pendingin tuh lebih bagus, sedangkan si buah lokal kalau masuk pendingin tuh dia kurang bagus, dia cepat mengkerut biasanya. Terus untuk konsumen juga mengedukasi konsumen tuh lebih tahu gitu dari segi rasanya tuh seperti apa, manfaatnya, vitaminnya. Jadi si konsumen tuh tertarik, cuman dia nggak tahu ini rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa. Biasanya kita menerangkan dulu, ininya rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa. Itu salah satu promosi kita untuk menjual barang tersebut gitu. Terutama barang-barang yang eksotik, yang nggak terlalu umum gitu. Juga limbah makanan biasanya kalau menjaga tadi diulang apa ya? Oh ya, bagaimana cara mengurangi limbah makanan sambil menjaga kualitas produk di supermarket ini? Untuk menjaga limbah makanan biasanya kita udah ada tempatnya. Terus kalau dari beberapa macam limbah kita dipisahin antara limbah mie, fishery. Jadi istilahnya kita dipisah-pisah gitu. Diatur-atur, ada tempatnya khusus penanganan limbah untuk untuk menjaga kualitas barang. Biasanya kita ada namanya penyortiran barang untuk menjaga kualitas barang yang layak untuk dipajang dan yang tidak layak untuk tidak dipajang. Biasanya kita ada namanya untuk memaksimalkan tuh ada namanya trimming untuk membuat si barang itu disortir kembali gitu, yang bagus dan yang jeleknya kita buang. Mungkin sekian saja untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Pak. Boleh.